Yang kedua, surat Isra ayat 19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata Allah, siapa orang yang tujuannya akhirat lalu berupaya dengan pola-pola hidup demi mengejar impian akhirat, catatannya beriman, ada 3 syaratnya itu, maka orang itu yang bakal sukses, usahanya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, orang yang pengen sukses di dunia dan sukses di akhirat, ada 3 cara. Ini instrumennya 3. Kalau pengen sukses di dunia, sukses di akhirat, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Apa itu syaratnya? Pertama, wa huwa mu'min. Catatannya kudu punya iman, kudu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu catatan pertama kalau pengen sukses dunia akhirat. Wa huwa mu'min. Kedua, tujuannya jelas, yaitu akhirat. Tujuannya jelas akhirat. Dia paham. Kenapa Anda enggak tujuan dunia? Ngapain jeruk makan jeruk? Gua ada di dunia, masa tujuannya dunia? Gua ada di dunia, tujuannya bukan dunia. Kalau tujuan dunia, kalau tinggalnya enggak di alam dunia. Kalau tinggal di alam dunia, tujuannya enggak boleh dunia. Akhirat. Namanya tujuannya jelas. Waman aradal akhir. Tujuannya akhirat. Ketiga, dia berupaya untuk mencapai tujuan dengan berbuat kebajikan sebanyak mungkin, dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bila kita beriman, tujuannya akhirat, dan di dunia mengerti hukum kausalitas, kalau pengen panen nanem, kalau pengen untung dagang, kalau pengen sembuh berobat, kalau pengen punya keturunan menikah dan tidur. Begitu, mengerti ini, tujuan jelas, pola hidup jelas, maka faulaika kana sa'yuhum mashkur, sukses di dunia dan akhirat. Tapi orang yang tujuannya akhirat, ini ayatnya tuh, waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Ada nih pengertian nih. Ada yang walakin la yas'a laha sa'yaha. Siapa yang tujuannya akhirat tapi pola hidupnya tidak akhirat, pola hidupnya di dunia padahal tidak akhirat, maka akan senang di akhirat tapi di dunia sengsara. Di dunia sengsara, asal hidup. Bila hidup kita asal hidup, akan sengsara. Gitu. Kenapa? Tujuan jelas tapi cara kudu jelas. Enggak bisa. Walaupun tujuan jelas, kalau cara enggak jelas enggak bisa. Enggak bisa. Kalau mau saingan jangan sama orang lain.
Jangan. Sama diri sendiri. Bersaing. Kemarin saya ngerjain begini, hari ini apa yang harus saya kerjakan? Itu begitu. Sama tetangga nggak usah. Dan itu bikin capek sama kita. Bakal muncul dengki, sombong, ini bakal nggak sehat. Sama diri sendiri, apa yang kita lakukan tahun yang lalu? Apakah tahun ini dengan diberi panjang umur ini lebih baik? Bagaimana? Ataukah gua mengalir aja? Loh, mengalir bagaimana? Kalau begitu tuh nggak ada tujuan. Kita harus ada tujuan, tetapkan tujuan. Ambil tindakan yang benar. Kalau nggak bisa. Apa yang kita bisa? Maka saya sering bilang, kalau kita masih kerja, karyawan, belajar usaha, apa umpamanya dagang, apa nasi uduk, andai rugi karena kita baru belajar, masih tertutupi oleh gaji yang ada, masih tertutupi. Kenapa? Karena kita masih belajar. Orang belajar mesti lama-lama pinter. Nanti kita udah pensiun udah pinter, kan udah belajar. Udah belajar. Jangan belajarnya baru pensiun. Sesudah pensiun baru belajar usaha. Tergantung tukang bisik. Kalau bener tukang bisik. Kalau nggak bener, bang, udah dagang aja. Ini dagang sapi enak. Untungnya sekian. Beli dari Boyolali. Harganya sekian. Kambing begitu juga. Di Magelang banyak. Harganya sekian, dijual sekian, lagi 1 ekor doang bang, untung 2 juta. Kalau 1000 bang, itu udah berapa? Itu 2M loh bang, 2M. Kita langsung terbawa, iya 2M dong. Yang dilihat untung, resikonya ada. Jadi manajemen bisnis itu ada manajemen untung, ada manajemen resiko. Coba kita pikirin nih, mikir. Kita dari Magelang diri aja di truk, kita nggak duduk-duduk, diri aja, ampe Maharta. Gimana kaki kita? Kambing sama kambing, maka ada yang mati ada. Pikirin tuh yang mati berapa, umurnya berapa, pikirin ujungnya nyalain wiridan aja, gua udah tahajud. Dagang gua rugi, nggak ada hubungan sama tahajud. Dagang rugi mah hubungan sama ente cara bisnisnya bener apa salah. Jangan dibalik-balik. Begitu nyalahin tahajud aja sama wiridan, begitu nyalahin, begitu ini payah nih. Begitu kemarin tuh ada tuh MLM apalah itu namanya, itu yang umroh yang bayar sekian setahun lagi berangkat. Apa tuh namanya, saya lupa itu. Apa? Iya, first travel dah tuh macamnya. Bayar 15 juta. Berangkat tahun depan. Enggak ada rumusnya, enggak ada. Enggak ada rumusnya, enggak ada. Tapi ada. Iya, ini salah caranya. You pinjemin gua 15 juta. You pinjemin gua 15 juta. Setiap bulan gua kasih 500.000. Berarti 500.000 kali 12 berapa tuh? 6 juta. 6 juta plus 15 berapa? 21. Cukup 21 juta untuk umroh. Kalau 15 enggak cukup. Cukup itu untuk Arab, untuk pesawat sekian, ini sekian. Kalau 21, ini 15 juta buat tiket, buat biaya hidup nanti, tapi setahun depan. Usaha kita jebol, ya udah wassalam. Ambil orang yang rada cerdas. Oh, si fulan ini kayaknya didengar omongannya. Tarik, berangkatin, percaya. Kita dikasih seperak, ujungnya banda kita habis. Ujungnya, karena kita nggak realistis berpikir. Hidup adalah realistis. Ke Jawa loh, ke Surabaya, ongkos 30.000 ke Surabaya. Jangan percaya. Itu baru juga nyampe Pasar Rebo, turun. Bener nggak? Ini realistis. Ongkos berapa, bensin berapa, begitu. Pikirin itu. Jadi kita nggak asal-asalan. Ini murah, ntar dulu.
Pikirin. Begitu. Ini namanya pola dan cara. Enggak bisa. Begitu, enggak bisa. Jangan mau kita dagang. Mau nggak motornya tuker guling? Mau. Ya Allah, rugi. Guling. Udah ileran lagi gulingnya. Ngapain? Jadi kita harus pahami itu bahasa-bahasa bisnis. Giant, murah setiap hari. Bohong? Enggak. Ada yang murah setiap. Ada. Bukan barang itu doang. Bukan. Ada yang murah. Tapi yang naik banyak. Ini namanya ilmu bisnis. Enggak apa-apa. Iklan namanya. Enggak apa-apa. Dan ini harus pahami. Supaya kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Begitu. Harus pahami. Yang kayak begitu. Pahami. Semuanya ada resiko dalam hidup. Nggak bisa kalau nggak begitu. Makanya untuk sukses di dunia di akhirat, satu, mukmin. Kan ini untuk sukses di akhirat nih. Gitu. Dua, dia kudu berusaha. Tapi usahanya kudu mengikuti standar aturan. Ikuti standar. Kalau nggak mengikuti standar aturan, repot. Begitu, repot. Standar aturan, repot. Dan ini yang harus kita paham di dalam hidup ini. Bila kita betul-betul memenuhi persyaratan ini, baru kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Singkatnya, tentukan tujuanmu sekarang. Iya, tentukan tujuanmu sekarang. Atur otak untuk mencapai tujuan. Jangan terprovokasi oleh omongan orang. Karena orang bisanya ngomentari doang, tapi tidak memberikan solusi. Dan kita harus paham supaya hidup kita sukses. Sekarang kita pensiun, tolong bergaul sama para pensiunan. Beneran. Biar tahu. Kita yang bini lakinya pensiun, tolong bergaul dengan bini yang lakinya juga pensiun. Nanti bakal ngobrol, ketemu di gardu. Nanti di hati pada akhirnya akan membuat sebuah kesimpulan. Gua kira enakan dia, parahan dia. Alhamdulillah ya Allah. Itu bakal begitu tuh. Nah, dari situ bakal ada kesyukuran. Sering keluar. Jangan ngerem di rumah, jangan. Beneran, keluar. Enggak boleh. Keluar. Kalau di rumah mumet. Keluar. Al-haroka baroka. Main kemana aja. Main. Tapi tata hidupnya. Tata. Nanti bakal ketemu cara-cara hidup. Beneran. Cara-cara hidup. Bergaul. Dan saya nih secara pribadi nggak ngomongin kitab, dalam hidup begitu. Saya insya Allah saya bergaul dengan banyak teman di berbagai tempat ini. Insya Allah nggak ada yang saya datengin. Insya Allah nggak datengin bang. Saya minta ya semen, sesak aja buat gak solibat. Insya Allah nggak ada. Gitu. Tanya aja sama yang hadir, apalagi nggak hadir. Nggak ada. Insya Allah. Enggak. Tapi kalau gigi 2000 ya saya minta itu. Yang 1000 perak itu, sisa masak. Iya itu saya minta. Selebihnya yang kaya-kaya boleh tanya. Ada nggak yang didatengin saya? Saya tangisi untuk pesantren. Apalagi untuk diri saya. Gitu, bang ini insya Allah enggak. Tapi saya minta ilmu sama yang kaya-kaya, bagaimana suksesnya dia dalam bisnis. Iya itu saya ambil ilmunya. Begitu. Karena hidup kita nggak tahu. Orang ada kelihatan senang. Ini orang jalan-jalan, jangan langsung kagum. Udah berapa dia nabungnya buat jalan-jalan? Karena ada ngangsur juga ya. Dia naruh seperak-perak nih buat jalan-jalan nih, mau ke Gucci gitu.
Jangan sampai duit dia kita pinjam juga, kan puyeng juga dia ngumpulin muka Gucci sama anaknya, itu urusan dia. Maka kita harus pahami, harus pahami. Saya bergaul dengan banyak orang dan saya tanya tentang kesuksesan dalam versi mereka pada. Kalau diceritain bakal menjadi bingung adanya, saudara. Ada orang kita tanya, apa Anda bisa sukses kayak begini, umur Anda 24 tahun, tanah Anda udah 80 hektar. 80 hektar. Umurnya baru 24, belum 25. Dia bilang, saya sholat duha. Berapa? 12. Enggak segitu doang nanyanya. Udah berapa tahun? Saya jalanin ini dari umur 10 tahun karena ajaran ayah saya. Berarti 10, sekarang 24, 14 tahun. Berarti kalau kita nyontoh dia 14 tahun lagi baru kaya. Itu harus dipikirin kayak begitu. Jangan kita ngerjain hari ini doang lalu pengen kaya kayak dia. Namanya salah polanya. Ikuti. Mau apa kek, orang mau jadi artis kayak nggak ada yang langsung dadakan, nggak ada. Sudah dirancang semuanya. Hatta orang nih jadi nomor 2 di Indonesia nggak langsung dadakan, udah dipikirin lama. Begitu pikirin bagaimana ini kudu dikawinin sama adik saya nih. Begitu. Kawinin dulu. Pokoknya udah dirancang. Nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada. Nggak ada. Itu saudara aja pikirannya ujuk-ujuk. Enak banget. Enggak. Berupaya panjang. Semuanya berupaya panjang. Nggak ada yang langsung ujuk-ujuk. Kita doang melihatnya di ujung tanpa melihat proses, lihat suksesnya, maka ngiri. Kita enggak ngiri, jangan iya, begitu, jangan gitu. Ini semuanya begitu, maka kita enggak perlu repot, begitu. Semua hidup kita harus punya, tentukan tujuan hidup sekarang. Biar pada sehat, jangan stroke, begitu. Pahami hidup adalah anugerah yang kudu disyukuri. Hidup bukan rumit, yang rumit pikiranmu. Yang bikin rumit gaya hidupmu, egomu. Begitu tuh. Ini yang bikin rumit. Biasa aja. Hidup biasa aja. Begitu. Jangan kita salah memahami hidup. Salah memahami hidup, terjebak pada hidup, ujungnya sengsara. Pengen sukses kayak orang, keliru. Dah segini aja ngaji kita. Maafin. Begitu. Agak telat karena ini banyak yang olahraga, kita nggak mau nyalahin karena orang senang yoga. Begitu, merdeka. Banyak itu dari ujung ke ujung sampai depan sini kita mau masuk, susah, maafin telat. Segini aja ngaji kita. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.